Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari kampus Tikes Andini Persada Mamuju, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan membacakan resume atau apa saja yang sudah saya tangkap dari materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, materi pertama saya akan bacakan yang dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Idris MSI selaku Sekda Provinsi Sulawesi Barat. Nah, Bapak di sini menyebutkan bahwa bagaimana seorang mahasiswa atau mahasiswi ketika sudah menjadi alumni dapat menjadi sumber daya yang dibutuhkan oleh pasar atau ketenaga kerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat luar. Selain itu, Bapak juga menyebutkan pembandingan situasi Indonesia dengan beberapa negara Asia lainnya, yang dimana mencakup komponen indeks yang di dalamnya terdapat yang pertama kemungkinan bertahan hidup hingga usia 5 tahun, yang kedua tahun sekolah yang diharapkan, yang ketiga tingkat kelangsungan hidup, yang keempat harmonisasi, dan yang kelima adalah fraksi anak balita tidak stunting. Namun Indonesia berada pada urutan ke-6 yang dimana yang pada posisi pertama diduduki oleh Singapura, kedua Vietnam, ketiga Brunei, keempat Malaysia, kelima Thailand, dan keenam Indonesia. Bukan hanya itu, seperti yang kita ketahui bahwa ketenaga kerjaan Indonesia di luar negeri juga masih sangat minim. Bukan hanya luar negeri, bahkan di negara Indonesia sendiri pun masih banyak pengangguran, bahkan yang lulusan diplomat ataupun S1. Nah, tentu hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama, keterampilan tidak sesuai kebutuhan, yang kedua, ekspektasi penghasilan dan status lebih tinggi, yang ketiga, penyediaan lapangan kerja yang lumayan terbatas. Nah, ada juga 10 kualifikasi utama yang dibutuhkan di masa depan. Yang pertama, positive work habits, yang kedua, leadership, yang ketiga, communication, keempat, technical, kelima, writing, yang keenam, English, ketujuh, problem solving, yang kedelapan, reading, 9, komputer, 10, teamwork. Nah, dari ketenagakerjaan yang sangat minim ini ada beberapa solusi. Yang pertama adalah pelatihan vokasi, yang kedua permagangan berbasis kompetensi di perusahaan, yang ketiga sertifikasi kompetensi. Nah, lanjut pada materi kedua yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Andi Wardihan Sinrang selaku Ketua Yayasan Tikes Andini Persada Mamuju, yang bertemakan tantangan abad 21. Di sini Bapak menerapkan bahwa para dosen atau tenaga pengajar dapat mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswinya untuk memasuki era tersebut, yaitu era abad ke-21. Nah, Bapak juga menyebutkan peran Tikes Andini Persada Mamuju yang dimana kampus ini berada di tengah-tengah desa. Nah, yang pertama, kampus ini didedikasikan untuk membuka akses lulusan sekolah SMA, SMK, MA atau sederajat. Yang kedua, membantu lulusan sekolah menengah yang mengalami kendala keuangan seperti diadakannya program beasiswa KIP kuliah. Yang ketiga, pintu gerbang bagi lulusan sekolah menengah menjadi manusia unggul dan berkualitas. Nah, ada pula juga pembahasan beliau yaitu rencana pengembangan kampus yang dimana penggabungan antara kampus Tikes Andini Persada Mamuju dengan STIMED Nusa Palapa Makassar yang akan bernama menjadi Universitas Wallacea. Nah, jadi pada universitas ini nantinya akan dikembangkan beberapa prodi. Nah, pada program akademik yang pertama adalah Prodi S1 Keperawatan, yang kedua Prodi Teknik Informatika, yang ketiga Prodi Sistem Informasi, yang keempat Prodi Ilmu Hukum, yang kelima Prodi Akuntansi. Nah, pada program vokasi ada Prodi Farmasi Diplomatika, ada Prodi Kebidanan Diplomatika, dan pada program profesi ada NERS. Nah, selain itu juga masuk pada materi ketiga yang dibawakan oleh Ibu Marlin, NERS Marlin Epang S.Cap M.Cap. Nah, yang berjudulkan Panduan Akademik Tikes Andini Persada Mamuju. Seperti pada materi pertama tadi, Ibu juga mengharapkan bagaimana agar nantinya mahasiswa kedepannya
dapat menjadi seorang yang lebih berkembang, tidak hanya menunggu gaji PNS atau mengharapkan jadi PNS, namun juga dapat berwirausaha sendiri dengan keahlian yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, selain itu juga ibu juga menyadarkan kepada kita sebagai mahasiswa agar mampu menjadikan beasiswa ini sebagai motivasi bahwa kita menempuh pendidikan ini bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, namun juga untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial, karena seperti yang kita ketahui bagi kita mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah dengan beasiswa itu juga berasal dari pedagang-pedagang kecil yang membayar pajak lalu masuk ke kas negara, kemudian disalurkan lagi kepada kita dalam bentuk beasiswa. Nah, ada beberapa poin yang ibu sebutkan, seperti peraturan pindah kampus, yang kedua peraturan cuti, nah yang ketiga ada cum laude. Nah, pada cum laude ini adalah peluang kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, bagaimana agar kita bisa menjadi mahasiswa-mahasiswi lulusan terbaik di kampus kita. Nah, ada beberapa peluang, yaitu yang pertama memiliki prestasi yang baik bila IPK di atas 3,50, yang kedua tidak pernah dikenai sanksi akademik dan non-akademik. Ada juga yang namanya MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa saja sih yang berada pada MBKM ini? Apa saja yang diliputi? Yang pertama adalah pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat kegiatan wirausaha, yang kelima proyek independen, yang keenam proyek kemanusiaan, ketujuh membangun desa atau KKN tematik, kedelapan penelitian atau riset. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.